Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku. Nah, sekarang aku sendirian, gak ditemenin siapa-siapa. Jadi sekarang aku mau memberikan informasi ke teman-teman bagaimana caranya lulus SIMAK UI Universitas Indonesia untuk pasca sarjana. Aku waktu itu daftar S2 UI di tahun 2019. Itu aku daftarnya kalau nggak salah bulan-bulan Mei. Teman-teman bisa cari informasinya itu di platformnya UI, www.ui.ac.id. Di sana lengkap banget kapan daftarnya, pembayarannya, dan tesnya itu kapan aja. Kalau nggak salah aku waktu itu tesnya bulan Juli atau Agustus. Aku kuliah waktu itu 2 September 2019. Aku waktu itu ikut yang gelombang 2. Nah, aku waktu itu sebenarnya dari S1-nya itu swasta. Aku pengen dapat beasiswa S2. Teman-teman di luar sana, kalau misalnya kalian mau melanjutkan S2 dan mau mendapatkan beasiswa, kalau untuk LPDP, waktu itu aku mau nyobain LPDP, kalian harus lolos LPDP-nya dulu baru universitasnya. Karena aku udah diterima di universitasnya dulu, jadi aku nggak dapet yang LPDP-nya, jadi aku bayar sendiri. Nah, gimana sih tips-tipsnya dan cara-caranya agar lolos SIMAK UI? Ikutin terus sampai habis. Cuman sebelumnya jangan lupa subscribe, tulisan subscribe warna merah di bawah, loncengnya dinyalain dan subscribe-nya diklik. Dan teman-teman boleh juga like, komen, dan share video aku ke teman-teman. Jadi yang di tes itu ada 4. Ada matematika, logika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di websitenya UI itu ada contoh soal di tahun sebelumnya. Jadi aku waktu itu download di situ, teman-teman bisa download di sana dan jadi patokan dan acuan untuk belajar. Teman-teman sebelumnya datanglah 30 menit belum di ujian dimulai, dan jangan lupa untuk mencetak kartu ujiannya itu berwarna karena itu wajib. Waktu itu aku nggak berwarna, jadi aku muter-muter pagi-pagi nyari tempat printan, dan ternyata untungnya masih boleh ujian walaupun aku nggak di print berwarna gitu kan. Kita akan dikasih waktu 30 menit untuk mengisi biodata. Setelah itu baru teman-teman dikasih soal. Oke, kita mulai aja. Waktu itu aku lemah banget di matematika, jadi aku seminggu belajar. Aku benar-benar belajarnya cuma seminggu. Sebelum hari H aku ujian, itu aku belajar matematika setiap malam. Dia diajarin teman aku yang expert matematika. Nah, itu aku fokus di situ diajarin sama dia. Kalau untuk logika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, oke, aku bisa belajar sendiri di rumah. Kalau untuk matematika, aku kasih tipsnya ke teman-teman ya. Kalau matematika, kalau teman-teman misalnya nggak yakin, jangan diisi semua karena itu akan ada nilai minusnya. Aku waktu itu jujur cuman ngerjain soalnya di bawah 15 dari 40 soal. Aku cuman ngerjain 15 soal itu karena aku nggak mau dapet minus. Aku yakin teman-teman di luar sana udah les-les, yang lulus SMA mau S1-nya pasti udah les-les. Nah, karena itu matematikanya matematika dasar basic, cuman ya emang bahasanya jadi persulit, dibikin ribet. Jadi aku yakin teman-teman di luar sana pasti lebih jago matematikanya daripada aku. Nah, yang kedua itu logika. Logika itu dipelajarin karena aku waktu itu S1-nya belajar itu waktu semester 1, dan aku yakin teman-teman pasti udah mendapatkan pelajaran logika di SMA-nya. Aku yakin teman-teman bisa melakukan dengan nalar. Bahasa Indonesianya, tips dari aku itu ada bahasa-bahasa yang kita jarang banget milenial gunakan, itu adalah bahasa kaku. Jadi nanti akan ada persamaan-persamaan di situ. Nah, teman-teman bisa belajar dari patokan soal-soal ujian yang tahun-tahun sebelumnya yang ada di website. Untuk bahasa Inggris teman-teman, aku kasih tipsnya. Untuk bahasa Inggris ini teman-teman, kalau misalnya mau ngerjain soal, karena aku waktu itu sastra Inggris, jadi aku tuh baca soalnya dihayatin banget. Nah, untuk teman-teman semua karena waktunya pendek dan di sana ada soal bacaannya banyak banget, jadi aku saranin ke teman-teman untuk skimming. Jadi teman-teman baca dulu soalnya, nanti di situ teman saya cari jawabannya di mana. Jadi kalau misalnya nanti di soalnya di paragraf ketiga persamaan ini maksudnya apa, misalnya kayak gitu, nah teman-teman baru baca yang paragraf 3-nya. Jadi jangan dibaca dari awal sampai akhir semua, karena waktu itu aku 20 soal dikerjain ngasal. Cuman sengasal-ngasalnya aku tetap skimming, cuman ya udah gitu. Aku yakin cuma 40%, tapi itu aku nyesel banget karena waktunya udah keburu habis.
Aku jujur sih, pertamanya aku nggak yakin aku bisa lulus. Cuman karena aku matematika aku kerjain sesuai sama yang aku ngerti, dan mata pelajaran yang lain aku pelajarinya nggak ngasal gitu. Aku perhatiin gitu soal-soalnya gitu. Jadi aku yakinnya dari situ. Terus ternyata pas aku diumumin Agustus awal diumumin, aku ternyata lolos SIMAK UI Pascasarjana jurusan politik, dan itu aku kaget banget. Aku langsung loncat, aku nggak nyangka aku diterima. Karena pas aku selesai ujiannya tuh kayak aku bilang ke teman, mungkin keterbatasan waktu juga, dan aku dari S1 ke S2 nya tuh jedanya 2 tahun, jadi aku nggak belajar pelajaran kan, udah jadinya males gitu. Akhirnya alhamdulillah aku lulus dan aku kuliah di Universitas Indonesia. Itu adalah tips dari aku. Teman-teman, sebelumnya dari semua itu, dari belajar dan juga mengikuti aturan-aturan yang lainnya, teman-teman jangan lupa berdoa semoga teman-teman dilancarkan ujiannya, mengerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar. Dan itu tips dari aku. Semoga teman-teman yang baru mau masuk universitas, lulus SMA lancar, walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman bisa masuk universitas yang diinginkan tanpa ada halangan apapun. Dan semoga informasi dari aku ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. So sebelumnya terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, pencet tulisan subscribe di bawah. So thank you banget teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.